Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali untuk acara parenting. Temanya hari ini adalah mendampingi remaja menghadapi atau menjalankan PJJ. Seperti yang kita tahu PJJ-nya masih berlanjut dulu ya Bu ya, sampai kita belum tahu kapan akan mulai lagi kelas tatap muka. Mudah-mudahan nanti materi dari saya bisa sedikit membantu ayah dan ibu di sini untuk mendampingi supaya anak-anak ini masih tetap semangat, masih tetap termotivasi menjalani aktivitas PJJ-nya sehari-hari. Boleh saya mohon izin untuk screen-nya ditampilkan presentasinya, Pak? Ya, untuk mempersingkat waktu saya mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mendampingi remaja saat PJJ. Perkenalkan saya dengan Enda. Lupa tadi saya memperkenalkan diri. Mungkin beberapa orang tua ada yang sudah pernah bertemu, tetapi mungkin ada yang belum juga. Perkenalkan saya dengan Enda. Saya psikolog dari Biro Psikologi Dwi Payana yang bekerja sama dengan Taruna Bakti dalam mungkin merancang atau mendampingi anak-anak kita dalam belajar. Dari proses pertama kali masuk ke Taruna Bakti itu juga sudah pernah psikotes dengan kami dan alhamdulillah sampai sekarang pun masih berlanjut di kelas 8, nanti di kelas 9 pun biasanya akan ada pendampingan parenting ya untuk orang tuanya. Baik, untuk tema ini next. Oke, nah kita lihat nih kalau kita ngomongin remaja kayaknya udah tahu lah ya gitu bahwa remaja ini adalah masa transisi anak-anak menjadi dewasa awal. Tetapi seperti yang kita tahu proses transisi ini bukanlah sesuatu yang mudah gitu. Kalau kita lihat biasanya ada perubahan-perubahan ini secara teorinya ya dari segi fisik, kemudian psikologis, ini semuanya mengalami perubahan. Dan kalau misalnya kita lihat perilakunya yang berubah itu misalnya ya cara berpikirnya, ada yang lebih kritis mungkin ya gitu, ada yang senangnya tuh jadinya mengkritik terus gitu. Kemudian perubahan-perubahan minat yang tadinya misalnya tidak suka dengan musik, oh kok sekarang kelihatan suka musik. Kemudian tren-tren terbaru saat ini biasanya mereka ikut-ikutan gitu ya. Kita lihatnya ikut-ikutan. Nah, kemudian pengekspresian dirinya juga biasanya berubah. Ada yang kita lihat, kok kalau perempuan dia udah mulai dandan, udah mulai saya takut nih anak saya kok sentil gitu ya. Atau mungkin yang laki-laki juga terjadi perubahan-perubahan dalam pengekspresian diri dan juga di interaksi sosialnya. Ada yang dulunya pendiam menjadi lebih lebih ekspresif, lebih aktif dalam interaksi, atau juga sebaliknya. Dulu kita melihat dia anak yang berani untuk tampil, punya banyak teman ketika di SD, ternyata ketika masuk di SMP kok dia kelihatan seperti kurang percaya diri atau canggung ketika harus bertemu dengan teman baru gitu. Nah, perubahan-perubahan ini sebenarnya adalah sesuatu yang sangat alami gitu ya, karena bagaimanapun memang di masa ini terjadi banyak perubahan secara fisik maupun mental di remaja. Nah, perubahan ini juga terjadinya ada di otaknya gitu, di otaknya remaja. Ini otak remaja ini mengalami pengembangan dan pematangan. Next. Nah, kalau kita lihat, otak remaja ini berada pada tahap perkembangan dan pematangan. Di sini kalau dilihat gambarnya ya, otak depan itu berfungsi dalam proses berpikir rasional. Ini sangat lagi proses under construction ya kalau bahasa Inggrisnya tuh ya. Jadi anak-anak ini lagi belajar untuk bisa berpikir lebih logis, kemudian
berlatih menganalisa, mengkaitkan satu hal dengan hal yang lain, tetapi prosesnya ini masih belum sempurna gitu. Nah, karena masih dalam proses perbaikan dan pematangan ini, maka seringkali pengambilan keputusan itu diambil alih oleh bagian otak amigdala. Sementara otak amigdala ini memproses emosi. Jadi seringkali kita misalnya ya mendapatkan anak-anak kita nggak mau berpikir panjang. Apa-apa dikit udah stuck dikit langsung marah gitu ya. Nah, ini salah satu bentuk dari pengambil alihan tadi gitu. Jadi seharusnya dia bisa terus menelusuri untuk berpikir, untuk menganalisa, tetapi karena dia sendiri masih belum terampil menganalisa, kadang-kadang muncul rasa kesal, rasa capek gitu ya, sehingga nanti yang muncul yang lebih banyak munculnya akhirnya adalah di emosinya. Nah, seringkali yang muncul tadi ya bertindak berdasarkan dorongan hati, salah membaca isyarat emosi sosial gitu. Jadi kalau misalnya anak kita nanya, kitanya lagi agak capek gitu ya, terus dia jadi sensitif. Ih kok mama gitu aja marah gitu. Nah, dia salah membaca isyarat emosi sosial. Kemudian bertindak tanpa berpikir panjang. Jadi seringkali impulsif ya gitu. Jadi kalau dia mau apa tuh ngomong duluan gitu dibandingkan berpikirnya. Kemudian kurang mempertimbangkan resiko karena ya itu tadi yang impulsifnya tadi gitu ya. Jadi lebih banyak akhirnya yang dia pertimbangkan itu adalah dorongan-dorongan hatinya dia. Hatinya atau perasaannya sensitif dan ini lebih rentan terhadap stres. Makanya banyak sekali kejadian anak-anak remaja itu mengalami stres mudah marah. Kemudian kalau misalnya dikritik sedikit langsung pundung gitu. Nah, karena memang perasaannya ini lebih sensitif. Ditambah lagi ada perubahan hormon ya. Jadi secara physically juga memang ada perubahan-perubahan hormon yang itu berpengaruh sekali pada suasana hatinya. Nah, dengan perubahan ini, next. Ternyata perubahan-perubahan ini dinilai oleh orang tua itu sebagai sesuatu yang mengganggu gitu. Jadi banyak sekali klien-klien saya yang orang tua ya gitu, dia merasa anak-anaknya ini berubah dan perubahan itu tidak dipahami oleh orang tua gitu. Jadi orang tua merasa kenapa ya kok dia biasanya manis, dia biasanya nurut, tapi kok sekarang kalau dibilangin belum apa-apa udah nggak mau bosen, apa gitu ya, selalu ada saja menentangnya gitu. Nah, orang tua biasanya merasa anaknya berubah. Lalu orang tua juga merasa kehilangan hubungan dekat atau yang manis dengan anak. Biasanya kan kalau dulu masih di SD, anak masih bisa dipeluk-peluk gitu ya. Kemudian kalau misalnya disuruh apa-apa masih nurut, masih jadi anak manis gitu. Nah, ternyata ketika sudah masuk ke dalam masa remaja dan tadi ya emosionalnya ini lagi bergejolak, biasanya yang muncul adalah reaksi-reaksi yang justru tidak sesuai dengan harapan orang tua. Nah, di saat itulah biasanya orang tua juga merasa kehilangan perasaan dibutuhkan. Apa-apa misalnya, aku mau sendiri aja. Atau kalau enggak, udah minta kamar sendiri, udah minta ruang belajar sendiri. Dan ketika ditanya, ada kesulitan nggak? Nggak ada gitu. Mau dibantu apa? Nggak ada gitu ya. Kemudian dia seringkali menutup kamarnya, bilangnya minta privacy gitu. Nah, ini menyebabkan rasa kehilangan pada orang tua. Dan ini sebenarnya sesuatu yang wajar untuk orang tua gitu. Lalu ketika misalnya orang tua ini bingung dan tidak tahu apa yang harus dia lakukan, karena misalnya dia tahu nih, misalnya kita tahu ya bahwa katanya mendekati remaja itu kita harus menjadi teman untuk dia. Kita berusaha untuk menjadi teman, tetapi kok anak saya nggak berubah ya, gitu-gitu juga. Dia masih betean juga, masih suka menentang saya juga gitu. Jadi apa yang harus saya lakukan? Nah, kebingungan-kebingungan ini secara tidak langsung menjadi sumber stres tersendiri untuk orang tua, dan itu yang bisa membuat orang tua merasa kehilangan kepercayaan dirinya gitu. Jadi dia merasa beberapa klien yang masuk ke biro kami itu mereka seringkali jadi menyalahkan diri sendiri gitu ya.
apa ya yang salah ya? Saya kayaknya udah berusaha ini itu, tapi kok ternyata anak saya masih seperti ini. Dia udah dikasih fasilitas, udah diajak ngobrol baik-baik, tapi kok ternyata reaksi mereka kok tidak menerima saya gitu dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kondisi ini membuat orang tua stres. Sementara tadi di atas anak juga bisa jadi stres dengan perubahan yang dia rasakan gitu. Nah, salah satu tantangan di pandemi ini karena anak ini juga tidak punya interaksi ya, tidak banyak interaksi dengan teman-teman di sekitarnya, mereka juga kemungkinan ada kurang wawasannya gitu. Mereka kurang informasi mengenai apa sih yang mereka sedang alami gitu ya. Kalau misalnya pas ketemu sama temen kan mereka mungkin bisa curhat-curhatan, oh iya nih aku juga stres, orang tua aku begini, atau misalnya untuk yang perempuan, aduh kalau aku PMS itu kok sakit banget ya apa dan sebagainya gitu. Mereka bisa bertukar informasi. Sementara ketika mereka harus ada di rumah saja, salah satu yang terbatas mungkin tadi pertukaran informasi antar teman itu menjadi kurang. Sementara ada hal-hal yang mereka sendiri sudah tidak nyaman untuk bilang ke orang tua gitu. Nah, ini yang menyebabkan anak stres, orang tua stres, sehingga dua-duanya menjadi naik gitu ya level stresnya, dan kebanyakan menjadi ada permasalahan relasi di orang tua dan anak. Next, termasuk untuk dibelajar juga ya, biasanya seperti itu. Oke, nah ini saya kutip dari buku Help Your Kids with Adolescence. Di sini dikatakan bahwa memang relasi orang tua dengan remaja itu adalah relasi yang sulit ya sebenarnya, masa yang sulit gitu. Memang ada perubahan di remajanya, kemudian orang tua juga tadi menjadi memiliki penilaian tersendiri terhadap anaknya, dan ini biasanya kalau terjadi pertentangan akan menimbulkan konflik. Nah, tetapi karena ini adalah proses yang memang naturalnya seperti ini ya, artinya memang di remaja ada terjadi perubahan dan itu harus kita terima. Jadi sebenarnya kedua belah pihak ini harus punya metode untuk beradaptasi dengan keadaan tersebut gitu. Jadi bukan hanya remajanya yang beradaptasi, tetapi juga orang tuanya pun harus beradaptasi. Changing relationship ini diperlukan dari dua belah pihak. Dan ini saya kutip dari jurnal yang dimunculkan oleh Fakta Psikologi Unpad oleh dosen saya. Ada 3 hal yang mungkin menjadi kunci ya untuk pola asuh di remaja. Ada love, yaitu kita mencintai anak kita tetap mencintai anak kita apa adanya. Lalu ada structure itu kita kaitkan dengan menata kehidupan mereka dengan suatu arahan dan batasan. Dan autonomi ini adalah memberikan kesempatan anak untuk bisa lebih mandiri lagi. Next, nanti kita akan bahas di slide berikutnya ya. Nah, jadi di sini 3 pola asuh tadi sebenarnya didasari dari 3 kebutuhan remaja. Jadi kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan untuk merasa aku berharga gitu ya. Jadi di tengah segala perubahan dan stres yang mereka rasakan, remaja ini tetap membutuhkan kasih sayang dari orang terdekatnya tentu saja gitu ya. Nah, ketika mereka misalnya lagi bete, tapi mereka nggak tahu mau cerita sama siapa, di rumah situasinya juga kurang memungkinkan, biasanya kan kalau sehari-hari mereka akan curhat ke temennya gitu ya. Nah, kalau misalnya ternyata penerimaan temannya itu lebih baik gitu ya, bisa jadi si remaja ini akhirnya mencari cintanya itu gitu ya, mencari kasih sayangnya itu dari orang lain, dari temannya, mungkin akhirnya mulai pacaran karena dia merasa lebih dicintai gitu ya oleh orang lain, sehingga dia mulai menjauh dari keluarganya. Ini kalau misalnya si orang tuanya ini seringkali akhirnya jadinya lebih banyak mengkritik dibandingkan merangkul si anak ini gitu. Jadi tetap saja walaupun nih ya kelihatan nih anak-anak remaja udah nggak pernah mau dipeluk gitu ya, atau udah nggak mau, kelihatan kayak nggak mau ngobrol-ngobrol lagi sama orang tuanya, tetapi sebenarnya di dalam hatinya mereka masih membutuhkan kasih sayang dari orang tuanya gitu. Jadi perhatian-perhatian kecil seperti ya misalnya kalau untuk yang perempuan,
ketika mereka PMS kan sakit mungkin ya gitu, nggak enak badannya. Nah, perhatian-perhatian kecil dari orang tua itu sangat dibutuhkan gitu, sehingga si anak ini merasa nyaman dan dia jadinya merasa berharga bahwa walaupun saya berubah, walaupun saya bete-bete gini, tetapi ternyata ketika saya curhat ke orang tua saya, ketika saya butuh orang tua saya, mereka masih ada untuk saya gitu. Lalu yang kedua adalah kebutuhan merasa aku bisa gitu. Memang ini udah apa ya, udah jadi standarnya anak remaja bahwa mereka ingin mencoba berbagai macam hal gitu. Nah, memang berikan kesempatan untuk mereka mencoba melakukannya gitu. Tetapi memang ada rules-nya atau ada batasan-batasannya untuk mereka mencoba hal-hal baru, terutama hal-hal yang kita anggap apa ya, beresiko lah ya gitu. Nah, batasan aturan ini sangat diperlukan untuk anak remaja untuk dia bisa melangkah di jalan yang benar, istilahnya seperti itu. Salah satunya adalah yang tadi disampaikan oleh Bu Isti gitu. Dari sekolah semua aturan-aturan itu sudah jelas. Kenapa sih aturannya harus seperti itu gitu? Nah, itu memang karena untuk membiasakan anak ini punya pola hidup yang jelas, yang terarah gitu ya, sehingga nanti mereka bisa lebih mudah untuk mengevaluasi diri. Saya mampu ini, saya tidak mampu ini. Oh, ini tuntutannya segini, saya sudah mampu seberapa sih untuk mencapai tuntutan tersebut? Oh, saya ternyata masih kurang dari tuntutan lingkungan dan sebagainya. Nah, kalau mereka punya standarnya itu, punya batasannya, mereka akan lebih mudah untuk bisa apa ya, lebih pede untuk melangkah gitu. Jadi batasan aturan ini tetap perlu diberikan baik dari sekolah, baik dari orang tua terutama ya. Jadi di rumah, di sekolah, dan di lingkungan-lingkungan sekitarnya. Dalam interaksi sosial pun seperti itu. Misalnya dengan siapa saja dia boleh bergaul, itu juga perlu ada batasan-batasan supaya si anak ini akhirnya tidak ragu-ragu ketika dia nanti menentukan mana yang bisa dijadikan teman, mana yang tidak. Nah, ketika mereka selalu dilarang dan tidak pernah mencoba untuk melakukan sesuatu, dan tiba-tiba mereka harus melakukan itu sendiri dan mereka ternyata merasa gagal atau merasa tidak mampu, maka yang muncul di diri anak adalah saya tidak kompeten. Nah, ini yang khawatir, mereka menjadi tidak percaya diri dan kehilangan motivasi untuk melakukan hal-hal yang seharusnya bisa mereka lakukan. Lalu yang terakhir adalah terkait dengan kebutuhan untuk merasa aku tidak terpaksa, otonomi tadi ya. Jadi mereka ketika mereka melakukan berbagai hal, ini juga harus disertai dengan kepercayaan atau trust dari orang tua. Jadi ketika mereka melakukan sesuatu, ya mereka tahu alasannya itu apa dan mereka melakukan itu dengan tidak terpaksa. Dan kalaupun ada batasan-batasan atau aturan yang diberikan, itu ya sudah, kita berikan kepercayaan mereka untuk melakukannya dulu, nanti urusan evaluasi itu akan ada selanjutnya gitu. Jadi tiga kebutuhan ini yang memang harus dipenuhi dari remaja, dibarengi dengan tadi akhirnya ada pola pengasuhan tiga, intinya tiga itu tadi ya, love, kemudian structure itu jadi kita memberi batasan aturan yang jelas, dan juga otonomi, kita memberikan kesempatan untuk anak ini mencoba. Next. Nah, ini terkait batasan mungkin ya. Kenapa sih akhirnya ini yang lebih dimunculkan? Karena seringkali yang memang muncul dari orang tua apa namanya, bertanya gitu ya. Gimana dong, dia udah dikasih aturan, dia udah dikasih tahu yang boleh yang mana, yang enggak yang mana, tapi tetap aja ada melanggarnya gitu ya. Nah, jadi gimana sih batasan atau aturan untuk remaja ini, cara mainnya itu seperti apa? Mungkin ada beberapa tips yang bisa saya berikan untuk Bapak dan Ibu. Yang pertama, memberikan alasan yang masuk akal untuk anak gitu. Dan anak remaja ini paling tidak suka dicerewetin panjang lebar. Jadi kalau kita memberikan suatu aturan atau batasan, berikan alasannya yang bisa masuk akal untuk mereka tanpa perlu penjelasan panjang lebar yang tidak relevan, ya apalagi yang tidak relevan gitu ya, yang kemana-mana itu. Tolong dihindari seperti itu. Kita memberikan alasan yang to the point dan masuk akal untuk anak, itu akan lebih mudah diterima oleh mereka.
Tetapkan aturan main dan batasannya, juga toleransinya, batas toleransinya. Kenapa? Karena begini, namanya anak-anak tadi ya, remaja, mereka kan berpikirnya juga belum bisa benar ya gitu. Jadi ketika mereka tahu batasannya seperti ini, tetapi terus mereka mengira-ngira sendiri gitu. Kadang-kadang ada miss-nya gitu. Jadi misalnya nih, aturan main dia pergi kemudian harus pulang jam 5 sore gitu. Nah, dia tuh kadang-kadang masih aja ada juga ya anak-anak itu kan mencari-cari celahnya. Jam 5 sore itu jam 5 dari rumah temannya atau jam 5 udah di rumah ya gitu. Ah, kan cuman bilangnya jam 5 sore. Ya udah saya pakai aja alasan jam 5 baru pergi dari rumah temannya untuk pulang ke rumah gitu. Nah, kita harus tetapkan lagi gitu. Betul nggak batasannya seperti itu? Perjelas lagi batasannya. Kemudian toleransinya. Kalau misalnya ternyata dia sudah mau berusaha untuk jam 5 sampai di rumah, tapi ternyata ada macet, nah itu masuk nggak ke batas toleransi kita gitu ya, dan itu yang kita feedbackkan kepada dia, sehingga dia bisa mengira-ngira, oh jadi saya harus pergi jam berapa nih dari rumah teman agar saya bisa jam 5 teng sampai rumah dengan mempertimbangkan tadi ada macet dan sebagainya gitu. Jadi kalaupun misalnya sampai dia terjebak macet, dia pun bisa lebih apa ya, lebih merasa tenang karena oh ada toleransinya kok kalau memang itu bukan kesalahan dari saya. Begitupun dalam hal PJJ gitu. Tadi aturan main dan batasan dari sekolah menurut saya sudah cukup jelas ya gitu ya, sudah strict. Tetapi jangan salah, tadi ada ciri-ciri dari remaja adalah mereka suka salah menangkap gitu ya. Suka salah menangkap karena seringkali sudut pandangnya dari sudut pandang mereka. Jadi pastikan lagi aturan-aturannya itu sudah mereka pahami dengan betul. Setiap katanya, setiap konsekuensinya itu perlu disampaikan ke mereka kembali dan apa ya, diulang ya menurut saya, bukan diulang setiap hari dengan kita cerewet gitu, tidak seperti itu, tapi mungkin dari sekolah juga bisa diingatkan kembali, misalnya setiap minggu atau per bulan, atau kalau ada kasus-kasus itu di up lagi gitu, supaya mereka tahu aturan-aturan mainnya itu seperti apa. Kemudian toleransi-toleransinya, kayak misalnya kalau mereka betul-betul lagi sakit atau apa namanya, batasan sakit itu seperti apa gitu ya, nggak enak badan, aduh Bu saya lagi pusing jadi apa minta izin ya nggak masuk, pusingnya seperti apa. Nah itu mereka juga harus tahu toleransi kita atau batasannya itu sampai seberapa kita bisa memaklumi hal tersebut. Nah, kemudian terkait dengan love tadi, kita juga masih tetap perlu meluangkan waktu untuk menemani mereka dan siap memberi bantuan, tetapi seperlunya saja gitu. Karena yang namanya remaja ini tadi mereka belum terampil betul, sehingga memungkinkan mereka memang ada beberapa hal yang masih belum bisa mereka lakukan sendiri. Nah, kalau memang seperti itu, kita harus siap untuk memberikan bantuan kepada mereka. Bantuan ini dalam arti apa ya, kalau istilahnya mah memberi kailnya gitu ya, bukan langsung memberi ikannya. Istilahnya kita sampaikan atau kita bisa contohkan untuk mereka misalnya, dan mereka harus mencoba sendiri dengan pendampingan dari kita. Lalu beri umpan balik yang konstruktif dan fokus pada hal yang ingin diperbaiki. Ini sering sekali kita dengar, tetapi pada kenyataannya sulit sekali dipraktekkan gitu. Apalagi kalau udah ibu-ibu ya, kalau udah marah sama anaknya kadang-kadang jadi nyerocosnya kemana-mana gitu. Nah ini yang perlu juga orang tua menahan diri, kita perlu fokus pada hal yang ingin kita perbaiki pada anak kita itu apa. Kalau misalnya dia kelihatannya masih males-malesan, jangan kita bilang, kamu teh males banget sih gitu. Apa sih definisi dari males gitu ya. Tetapi misalnya, ayo dong Kak, kamu bangunnya lebih pagi ya. Itu fokus ke hal yang memang ingin kita kembangkan di anak kita. Kemudian, ayo dong Kak, tepat waktu. Kalau yang dinamakan tepat waktu itu apa? Teng jam 7.30 atau perlu 5 menit sebelumnya 7.25 itu dia sudah di depan laptop dan sudah mulai apa namanya, klik-klik linknya gitu ya, karena kan kita bisa memperkirakan apakah nanti ada gangguan sinyal dan sebagainya, sehingga 7.30 itu kan sudah harus di depan layar, sudah kameranya sudah harus on. Nah ini yang perlu kita sampaikan kepada anak.
Lalu konsisten pada kesepakatan kalau misalnya memang ada pelanggaran dan sebagainya. Lalu kalau misalnya ibu dan bapak juga menerapkan ada konsekuensi, ini juga kita perlu konsisten terhadap konsekuensi ini. Lalu pahami neraca otoritas dalam keluarga. Bagaimanapun orang tua masih perlu memegang peranan penting ya dalam penerapan aturan-aturan ini. Kemudian antara ibu dan bapak itu juga biasanya suka terjadi salah gitu ya, salah miskomunikasi juga. Misalnya anaknya ada yang mau minta motor gitu ya, kata ayah boleh, tapi enggak, ibu nggak boleh, ibu nggak setuju gitu. Nah, ini siapa nih yang jadi pengambil keputusannya gitu. Jadi anak ini harus punya harus mengetahui siapa yang leadnya, siapa leadernya dalam keluarga dan di mana posisi dia. Jadi ada hal yang mungkin dia bisa minta, ada hal yang dia bisa lakukan atau dapatkan gitu ya, tetapi ada hal yang memang dia tidak bisa karena posisinya dia gitu. Next. Nah, ini yang terakhir ya, mungkin terkait dengan PJJ. PJJ ini kita sudah jalani 1 tahun ke belakang ya, full 1 tahun kemarin itu PJJ. PJJ ini kalau dibilang, coba tanya deh ke anaknya gitu ya, mereka nyaman atau tidak sih dengan PJJ ini? Karena kadang-kadang kita ngerasa anak saya tuh kayaknya udah santai-santai aja deh PJJ, terus mereka jadinya kayak yang, udahlah enak kok PJJ gitu, kenapa harus dipermasalahkan lagi, nanti tatap muka ribet lagi gitu ya, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi ini kita juga perlu mengevaluasi, apakah anak kita memang sudah bisa beradaptasi dengan pembelajaran yang sekarang. Kemudian nanti persiapannya apa kalau misalnya memang mereka harus ada PTM, itu yang harus dievaluasi sebenarnya. Karena jangan sampai anak-anak ini kan sebenarnya makhluk yang paling mudah beradaptasi ya. Tetapi juga si anak remaja ini juga tipenya nggak mau ribet gitu. Jadi ya tadi betul sebenarnya kalau dari pihak sekolah mereka perlu ada aturan-aturan sehingga nanti ketika PTM mereka tidak kaget lagi gitu. Karena walaupun anak ini mudah beradaptasi, tetapi kalau di remaja mereka bisa karena tipenya emosional tadi, mereka akhirnya bisa membuat excuse-excuse yang membuat kedepannya itu nanti jadi berantakan aturan-aturannya gitu. Nah, dan kalau ternyata sekarang masih PJJ, ini sebenarnya menjadi kesempatan untuk anak mengelola sendiri aktivitasnya dan belajar mencari solusi. Artinya begini, mau PJJ ataupun PTM sebenarnya tuntutannya sama untuk anak remaja ini. Mereka harus bisa mengelola, sudah mulai bisa secara mandiri mengelola aktivitasnya gitu. Dan mencari solusi atas permasalahan-permasalahan yang memang dia temui. Misalnya, dia ada kendala di pengumpulan tugas, apa yang harus dia lakukan ya, dia harus berusaha untuk menghubungi gurunya sendiri. Tadi dengan aturan-aturan yang tadi ya, bahasanya sopan, kemudian menjelaskan maksudnya apa gitu, kemudian menerima juga konsekuensinya apa gitu. Nah, ini anak harus belajar mencari solusi sendiri. Jadi kalau yang merasa masih sering mendampingi anaknya untuk ketemu ibu gurunya gitu ya, atau misalnya ada apa-apa ibunya yang nanya ke gurunya gitu. Nah, itu lebih baik mulai di stop karena sekarang anaknya tuntutannya harusnya dia sudah bisa mencari solusi sendiri dan sudah menerima konsekuensinya sendiri gitu. Nah, jadi yang perlu dilakukan adalah review kembali tadi ya faktor pendukung dan penghambat belajar anak selama PJJ. Jadi karena sudah 1 tahun harusnya sudah terlihat apa sih faktor-faktor pendukung dan faktor penghambat, dan itu yang menjadi panduan kita untuk membuat perencanaan ke depan. Minta anak untuk membuat perencanaan belajarnya sendiri. Tadi juga saya lihat di Taruna Bakti sudah mulai ada program ekstrakurikuler. Nah, mereka itu beri kesempatan mereka untuk menentukan perencanaan, memilih yang mana yang mereka butuhkan, yang mereka minati gitu, sesuai dengan kebutuhan mereka. Pastikan lagi anak memahami tujuan dan target belajarnya, tadi yang sempat ditanyakan oleh salah satu orang tua gitu ya. Jadi kalau PJJ ini sebenarnya apanya yang dipangkas gitu. Terus tuntutannya seperti apa, sejauh apa? Apakah ada tuntutan nilainya jadi lebih rendah gitu dibandingkan ketika dulu sebelum pandemi? Nah, ini anak harus memahami juga tuntutan dari sekolah, kemudian tujuan pribadinya dia tuh apa di kelas
beda ya antara tujuan mungkin di kelas 7, di kelas 8 dan di kelas 9 mungkin beda-beda targetnya atau tujuannya. Nah, anak ini harus belajar untuk memahami tujuan tersebut. Kemudian yang terakhir, cari aktivitas lain di luar PJJ. Alhamdulillah sekarang ternyata difasilitasi dari sekolah gitu ya. Karena bagaimanapun yang namanya jenuh PJJ itu pasti ada. Jadi diharapkan mereka punya aktivitas pengembangan diri lain walaupun masih di rumah, tetapi tidak menghalangi mereka untuk mengembangkan diri atau sekedar refreshing. Ini juga perlu sekali karena remaja itu tadi ya, mereka gampang stres sebenarnya, sangat sensitif, jadi perlu bersama-sama. Begitupun orang tuanya mungkin ya, menghadapi anak remaja yang tingkah polanya berbagai macam, perlu ada waktu untuk refreshing gitu. Sekian mungkin penjelasan dari saya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita tetap bisa semangat mendampingi anak-anak kita dan mudah-mudahan bisa mulai menarik diri sedikit demi sedikit untuk memberikan kesempatan anak kita berkembang menjadi pribadi yang lebih mandiri, terutama dalam memanage dirinya sendiri. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Endah yang sudah menyampaikan pemaparan tentang mendampingi remaja di masa pembelajaran jarak jauh PJJ ya, lengkap dengan tips dan triknya tentunya ya. Dan di akhir tadi menarik PJJ membuat nyaman, ada pertanyaan ya, atau menekan gitu ya, menjadi tekanan gitu ya. Tentu saja kami berharap bahwa PJJ ini menjadi berkah, bukan menjadi musibah gitu ya. Baik Bapak Ibu, mungkin banyak yang ingin ditanyakan terkait materi ini. Saya persilahkan untuk dua orang penanya. Saya ingin bertanya Bu Endah, tadi setelah saya mendengarkan sangat menarik ya Bu, banyak tantangannya dari kami juga sebagai orang tua banyak belajar, apalagi di masa pandemik ini. Nah, saya ingin tanyakan, tadi juga kan ada ada satu poin yang harus anak-anak dapatkan, yaitu interaksi sosial. Apalagi sekarang kan tidak bertemu teman-teman, paling bertemu dengan melalui virtual. Nah, itu bagaimana ya Bu ya untuk perkembangan emosinya, terutama mungkin kepercayaan diri, eksistensi diri, seperti itu Bu. Mungkin apa yang harus kami lakukan sebagai orang tua? Apakah mungkin meskipun pandemik harus meruangkan waktu mereka dengan teman-temannya atau bagaimana gitu? Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Ibu. Nah, ini memang umum sekali ya pertanyaannya, banyak sekali yang merasa kekhawatiran kita adalah anak-anak kita jadi sulit untuk berinteraksi sosial dan ini akan berpengaruh ke keterampilan sosial dia di masa depan gitu. Sebenarnya Bu, kalau yang dinamakan anak percaya diri itu dimulai dari dirinya sendiri gitu. Jadi ada basic-basic hal-hal mendasar, aspek-aspek mendasar dalam diri kita yang perlu dikuatkan dulu sebelum kita ini berani unjuk diri di lingkungan gitu. Nah, jadi walaupun sekarang tidak pandemi, tetapi aspek-aspek tersebut tadi yang menjadi pondasinya itu tidak dikuatkan, ya anak kita pun mungkin akan sulit untuk berinteraksi gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat sekarang memang terbatas kondisinya ya untuk interaksi. Ya mau gimana lagi ya gitu. Ini kita terima dulu, tetapi at least kita tahu misalnya, oh dia masih kenal kok sama temennya, oh dia masih bertanya kok sama temennya, oh dia masih punya ketertarikan tuh melihat teman-temannya atau mengomentari teman-temannya ketika di media Zoom gitu ya. Itu sebenarnya masih bisa dikatakan normal. Nah, kita kembalikan lagi nih, fokus ke pengembangan diri dia yang menjadi pondasinya tadi. Seperti kepercayaan diri tadi Bu gitu. Kepercayaan diri ini meliputi apa sih? Dia yakin nggak dia pede nggak dengan dirinya, misalnya terkait dengan penampilan diri gitu ya, kemudian cara dia merawat diri. Kita lihat nih, kalau misalnya dia suka malu-malu nih, kalau misalnya di Zoom kita tanyakan apa sih yang bikin kakak malu gitu ya ketika disapa. Ya aku teh malu aja, habis teman-temanku teh kayaknya yang baru-baru tuh gaya-gaya
gaya tuh apa maksudnya gitu ya. Nah, itu yang kita konfirmasi terlebih dahulu apa yang membuat dia kurang percaya diri gitu. Nah, itu yang kita fokuskan untuk dikembangkan saat ini Bu gitu di rumah gitu. Kemudian misalnya juga aduh kayaknya teman-teman aku tuh aku lihat di Instagramnya dia jago-jago deh, udah ada yang jago misalnya di olahraga atau di kesenian gitu ya, sementara aku nggak tahu nih aku jago apa gitu. Jadi kayaknya aku nggak pede deh nantinya gitu. Nah, kalau kita melihat ada indikasi ke arah sana, berarti ya itu yang kita fokuskan dulu. Yuk, kamu ingin mengembangkan diri apa gitu. Jadi pemupuk dulu kepercayaan diri untuk betul-betul dirinya sendiri dari hal-hal yang kecil, sehingga nanti itu menjadi modal. Dia udah punya modal nih, ketika dia nanti ada tatap muka dia akan lebih percaya diri. Tetapi kalau misalnya kita khawatir nantinya dia akan terhambat, tidak ya? Kembali lagi Bu, sebenarnya remaja itu dasarnya adalah dia senang berinteraksi. Kebutuhan berinteraksi mereka tuh besar gitu. Jadi kalau misalnya tidak ada masalah di dirinya mereka sendiri, ketika mereka dikasih kesempatan untuk berinteraksi nantinya gitu ya, ketemu sama teman-teman, insya Allah itu sebenarnya mereka akan lebih mudah gitu, karena memang kebutuhannya sendiri sudah ada. Tinggal ya gimana nih kebutuhan sama kemampuannya cukup seimbang atau tidak gitu ya. Dia butuhnya besar untuk berinteraksi tapi dia nggak pede gitu, dia nggak mampu untuk misalnya membawakan diri, dia nggak mampu untuk misalnya untuk menyatakan pendapat saja ya, dia nggak berani. Nah, itu yang bisa menjadi hambatan ketika berinteraksi sosial nantinya. Jadi ya mungkin tipsnya di rumah banyak-banyak memberi kesempatan dia untuk menyelesaikan hal-hal interaksi sosial walaupun lewat online, tetapi itu dia selesaikan sendiri gitu. Misalnya kayak kerja kelompok, ya udah, so kamu pengennya gimana? Terus kalau misalnya dia ada keinginan untuk bertemu dengan teman-temannya, kita masih ragu gitu ya. Nah, itu juga dibicarakan sama-sama Bu gitu. Itu terkait dengan batasan aturan tadi ya, dan toleransinya seperti apa. Kalau misalnya dari pihak keluarga sendiri tidak mempermasalahkan mereka bertemu dalam jumlah yang terbatas, silakan. Tetapi kalau masih ada yang nggak srek gitu ya untuk mereka bertemu, ya jangan. Tetapi ya itu dikomunikasikan dengan anaknya. Seperti itu mungkin Bu jawabannya. Ya, terima kasih Bu Endah, cukup jelas. Bunda Milky ya, kelas 8C. Bu Endah, mohon izin di ruang obrolan sudah ada 2 pertanyaan. Saya bacakan ya Bu ya. Yang pertama dari Amira Jane, kelas 8 bilingual 2. Mohon pencerahannya bagaimana menghadapi anak yang tidak bisa bertanggung jawab atas kewajibannya di sekolah, sementara orang tua sudah mengingatkan sesuai anjuran-anjuran yang sudah dipaparkan tadi. Silakan Bu Endah. Oke, baik, terima kasih Bu. Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, kalau ini kita perlu tahu dulu. Ini saya lihat dari bilingual ya Bu ya. Dari bilingual itu berarti kan secara kemampuan anaknya ini kan punya kemampuan berpikir yang tergolong superior gitu ya, atau mungkin juga gifted gitu. Nah, anak-anak gifted itu juga punya satu karakteristik khas gitu ya. Mereka lebih kritis biasanya, lebih kritis tapi lebih bebel juga biasanya ya untuk dikasih tahu gitu. Nah, kita perlu menelusuri dulu nih, apa sih yang membuat dia akhirnya tidak bertanggung jawab atas kewajiban tersebut. Apakah itu bentuk protes dia? Misalnya, dia betul-betul nggak suka nih sama anak remaja tuh biasanya kan nggak suka sama gurunya. Maaf ya Ibu Bapak guru ya, tetapi kan suka ada aja yang gitu ya, gitu. Aku tuh nggak suka kalau diajar sama guru yang A gitu ya, guru yang B tuh lebih enak ngajarnya. Suka ada saja gitu ya, muncul seperti itu gitu. Nah, kita cari tahu apakah misalnya kalau dia nggak suka sama guru itu terus dia jadi nggak ngerjain tugas kah gitu ya, atau seperti apa yang membuat dia berkeberatan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. Nah, ciri anak gifted biasanya mereka kekehan. Inilah perlu skill dari si orang tua ini untuk menggali dan berdiskusi dengan anak dan mencari solusi yang sekiranya itu win-win solution gitu untuk dia dan untuk kita.
untuk memaksakan suatu kehendak kita itu akan sulit. Apalagi tadi di sini sudah terlihat bahwa dia akhirnya udah diingatkan berkali-kali tetapi tidak bisa. Nah, berarti apa nih? Kita perlu mengubah strategi kita. Kita cari tahu dulu betul-betul apa yang membuat dia berkeberatan. Itu mungkin Bu langkah awalnya. Kalau misalnya kita sudah tahu apa yang membuat dia berkeberatan, nah itu bisa dicarikan solusinya. Menurut dia solusinya apa? Kemudian dia harapannya seperti apa, lalu kita harapannya seperti apa itu juga kita sampaikan. Kemudian kalau misalnya sampai perlu berdiskusi dengan wali kelasnya, mungkin ya itu juga bisa dilakukan sehingga ada jalan tengah lah untuk dia akhirnya mau untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya. Terima kasih banyak untuk ayah dan ibu orang tua murid semuanya yang sudah berkenan untuk mendengarkan. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan hari ini bisa bermanfaat untuk ibu dan bapak. Jangan terlalu khawatir ketika misalnya anak kita dirasa bermasalah karena memang kita lagi dalam lagi dalam turbulence ya kalau bisa dibilang gitu. Yang penting kitanya sendiri harus tenang dan kitanya sendiri tetap berusaha untuk memahami apa sih yang sedang terjadi di anak kita. Mudah-mudahan setiap solusi itu akan muncul dari kepala dingin kita. Terima kasih Ibu. Enda, salam sehat untuk Ibu dan keluarga. Terima kasih banyak.